就藏在阴界王制造素衣的魂魄之中。我赢了！ Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sising-ji season 5 episode 21 ya guys. Gimana? Tampaknya untuk episode 20 kemarin banyak yang kecewa ya, karena ternyata Wukong belum muncul sama sekali. Dan cerita malah kayak flashback gitu ketika Patke berantem sama monster kelinci. Dan juga episodenya kayaknya bentar banget ya, karena memang aslinya itu cuma sekitar 11-12 menit. Dan kemarin kita rangkum cuma 9-15 menit ya. Jadi maaf ya guys, tapi jangan khawatir teman-teman, karena nampaknya untuk episode depan, yaitu episode 21, dijamin bakal seru. Karena di episode ini full baku hantam Wukong dengan Raja Alam Baka. Dan seperti biasanya karena animasinya belum rilis, kita gas dulu spoilernya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Patke yang terseret di dimensi masa lalu karena telah dijebak oleh Miao pun kini berjuang habis-habisan untuk mengalahkan monster kelinci. Dan dengan tekad yang kuat untuk melindungi semua penduduk desa, Patke pun akhirnya mendapatkan kepercayaan kembali. Seketika kekuatannya pun meningkat. Dan Patke pun adu pukul dengan monster kelinci Lingtu yang juga sangat kuat akibat pengaruh kekuatan gelap. Hingga akhirnya Patke pun berhasil mengalahkan Lingtu dan kembali ke dunia nyata. Sedangkan roh Miao yang masih belum jinak pun segera ditangkap oleh Biksu Tong. Scene lalu diperlihatkan dengan bantuan Wuching, Wukong pun kini mulai memasuki alam baka. Hal itu bertujuan untuk mencari kekasihnya, yaitu Dewi Suyi, yang menurut info Suyi telah terjebak dan menjadi boneka pemandu di alam baka selama ratusan tahun. Wukong pun segera berlari dengan sangat kencang karena waktu Wukong di alam baka sangat terbatas. Di sisi lain, saat ini Raja Alam Baka sedang mengumpulkan para pemandu alam baka. Dan ternyata saat ini Raja Alam Baka sedang menginterogasi mereka semuanya tentang siapa yang diam-diam telah membantu monster bertopeng merah atau Wuching bisa keluar dari alam baka waktu itu. Karena Raja Alam Baka ternyata tahu ada salah satu dari boneka alam baka yang memberitahu mantra kepada Wuching sehingga Wuching bisa keluar. Para boneka pemandu alam baka pun masih saja terdiam dan belum ada yang mengaku. Raja Alam Baka pun mulai kesal karena belum ada yang mengaku. Ia pun mengancam akan menghancurkan semua boneka pemandu alam baka. Raja Alam Baka pun mulai mengambil salah satu dari boneka alam baka dan langsung mencabut kepalanya. Boneka itu hanya bisa pasrah dan menangis. Ia pun juga lanjut mengambil boneka yang lain. Dan tiba-tiba saja salah seorang boneka pemandu pun angkat bicara dan mengatakan kalau dialah yang melakukannya. Raja Alam Baka pun lalu bertanya kenapa pemandu itu melakukannya. Pemandu itu pun menjawab kalau ia pun tak tahu. Dia hanya tak tahan saja melihat orang lain menderita. Raja Alam Baka pun langsung murka dan madawar. Raja Alam Baka pun langsung menggeprek pemandu itu, membuat boneka pemandu yang lain pun sangat kaget dan ketakutan. Dan kini pemandu itu pun hancur. Yang tersisa hanyalah sebagian wajah dan tangannya saja. Raja Alam Baka pun disitu bisa melihat kehidupan pemandu itu sebelumnya, di mana jiwa pemandu itu memang spesial. Dan di tengah keheranannya dengan apa yang telah diperbuat oleh pemandu itu, tiba-tiba saja Raja Alam Baka pun dikejutkan oleh suara yang ternyata itu adalah Sun Wukong. Sun Wukong pun langsung melayangkan pukulan kepada Raja Alam Baka. Dan dengan cepat Raja Alam Baka segera menangkis pukulan Wukong. Akan tetapi Wukong pun segera menggigit tangan Raja Alam Baka. Jelas hal itu membuat Raja Alam Baka sangat kaget dan kesakitan. Wukong pun langsung mendorong Raja Alam Baka, membuat mereka berdua pun kini berguling-guling di tanah. Dan Wukong pun lanjut melemparkan Raja Alam Baka dengan keras. Raja Alam Baka pun kini sangat terkejut. Ia pun seakan tak percaya karena ini belum pernah terjadi sebelumnya, di mana tiba-tiba saja muncul seekor siluman di alam baka dan langsung menyerangnya. Wukong pun kini terlihat sangat marah kepada Raja Alam Baka, di mana saat ini ia masih punya urusan yang harus diselesaikan dengannya. Wukong pun segera menyuruh Raja Alam Baka untuk menyerahkan jiwa Suyi. Raja Alam Baka pun jadi bertanya-tanya, siapa Suyi itu? Wukong pun langsung menjelaskan kalau Suyi dia adalah jiwa sang Dewi Surga yang sudah ratusan tahun berada di sini.
Mendengar hal itu, Raja Alam Baka pun malah tertawa terbahak-bahak. Ia pun lalu mengatakan kalau pastinya dia sudah bosan dengan jiwa yang sudah lama, dan dia pun sudah tak ingat lagi ia buang kemana jiwa tua itu. Jelas perkataan itu membuat Wukong sangat geram. Ia pun langsung berlari untuk menyerang Raja Alam Baka sambil mengatakan kalau ia akan menghancurkan alam baka ini. Raja Alam Baka pun juga geram dengan kesombongan Wukong. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya berupa asap hitam yang berputar-putar. Kekuatan itu sangat kuat, membuat Wukong pun terkejut. Wukong pun merasa kalau ini adalah badai asap hitam yang diceritakan oleh Wuching, di mana asap hitam ini langsung mencemari api jiwa Wukong. Wukong pun tak mau menyerah. Wukong pun sangat geram dengan Raja Alam Baka yang suka mempermainkan hidup orang lain dan menyiksa orang lain tanpa alasan. Wukong yang ngamuk pun langsung melompat dan menghindari pusaran-pusaran asap hitam yang dilancarkan Raja Alam Baka. Dan dengan penuh semangat dan gairah, Wukong pun melompat dan muncul dari atas. Dan setelah mereka berdua bergulung-gulung, Wukong pun segera memukuli Raja Alam Baka tanpa ampun. Akan tetapi, melihat Raja Alam Baka kini dipukuli seperti itu, para boneka pemandu pun berbondong-bondong menghampiri Raja Alam Baka. Mereka pun bersama-sama mengerubungi Wukong. Jelas hal itu membuat Wukong sangat risih. Wukong pun mau tak mau mencoba menyingkirkan boneka pemandu itu dari tubuhnya. Tapi ia pun kini sangat kaget, karena tiba-tiba saja boneka pemandu itu pun mulai musnah satu persatu. Hal itu sangat mengagetkan Wukong. Dan ternyata itu adalah ulah dari Raja Alam Baka yang membakar gulungan papan nama jiwa-jiwa itu. Wukong pun kini jadi sangat panik. Ia tak menyangka Raja Alam Baka sangat jahat dan tega menghabisi jiwa-jiwa boneka pemandu Alam Baka. Raja Alam Baka pun juga mengancam Wukong, jika Wukong macam-macam, maka Raja Alam Baka akan membakar semua nama jiwa di situ, termasuk jiwa Sui. Jelas hal itu membuat Wukong pun takut, karena ia tak tahu jiwa Sui sekarang di mana. Wukong pun kini menjadi tak berkutik dan kebingungan, apalagi yang harus dilakukannya. Waduh, kira-kira gimana lagi ya ceritanya? Terus terang nih, Mimin juga kurang tahu nih. Soalnya untuk scene pertarungan Wukong dengan Raja Alam Baka ini tampaknya sangat berbeda dengan manhwanya guys. Dan tampaknya untuk animasinya lebih seru dan menegangkan guys. Porsi baku hantamnya juga lebih banyak dari manhwanya loh. Jadi kita stop sampai sini dulu aja ya. Gimana? Jadi penasaran kan? Sama, aku juga penasaran kok. Jadi kita semua jadi sama-sama penasaran. Ya udah, kita tunggu aja animasinya rilis minggu depan ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.